Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Rahmawati dengan NIM B1B1222087 dengan mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan konsep hubungan ilmu politik dan ilmu sosial lainnya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Dasar-Dasar Ilmu Politik sekaligus untuk membagikan ilmunya yang saya dapatkan. Lanjut, kita akan bahas dasar-dasar ilmu politik. Di dalam pengantar ilmu politik, kita perlu mempelajari konsep-konsep dalam ilmu politik, dan apa saja yang kita pelajari. Yang pertama adalah teori, yang kedua adalah masyarakat, yang ketiga adalah negara, dan yang terakhir adalah kekuasaan. Terlebih dahulu mengenai teori politik, kita akan membahas apa itu konsep, generalisasi, dan teori. Konsep adalah konstitusi mental abstraksi dari fenomena-fenomena. Sedangkan generalisasi adalah proses melalui observasi fenomena. Teori sendiri adalah derajat tertinggi dari generalisasi fenomena. Maka kita bahas teori politik merupakan sebuah generalisasi melalui observasi, pengamatan, dan mengamati fenomena-fenomena politik yang ada di masyarakat. Jadi, teori politik adalah bahasan generalisasi saintifik mengenai fenomena politik yang mencakup tujuan politik, cara mencapai tujuan politik, dan juga akibat yang diakibatkan dari tujuan politik, baik dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan dalam masyarakat. Jadi, semua gejala fenomena-fenomena yang ada dalam masyarakat itu ada di sebuah teori politik. Yang kedua yang kita bahas adalah masyarakat atau konsep. Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan antar manusia. Menurut Robert Max Ilver, masyarakat yaitu suatu sistem hubungan yang ditata atau a system of the relation. Nilai-nilai masyarakat yaitu ada kekuasaan, kekayaan, penghormatan, kesehatan, kejujuran, keterampilan, pendidikan, dan juga kasih sayang. Lanjut, yaitu ada konsep selanjutnya negara kita sendiri, yaitu adalah negara. Negara secara etimologi atau bisa disebut dengan stat dari bahasa Belanda, etat dari bahasa Perancis, stat dari bahasa Inggris, menempatkan atau mendirikan. Disimpulkan bahwa negara ialah sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu yang mengakui suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok tersebut serta melaksanakan pemerintahan sesuai hukum. Selanjutnya konsep yang terakhir yaitu yang kita bahas, kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk memenuhi perilaku orang lain sehingga kita bertindak sesuai diinginkan. Kekuasaan sendiri adalah gejala serba ada di dalam politik, namun politik tidak selalu dalam kekuasaan. Namun bagaimana penyuaraan menjadikan politik sebagai alat komunikasi masyarakat terhadap pemerintah, maka akan disimpulkan bahwa kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanakan keputusan politik sehingga keputusan itu menguntungkan. Nah, kekuasaan bahasan yang sangat menarik di dalam politik, namun politik tidak selalu soal kekuasaan. Orang-orang berlomba-lomba untuk mendapatkan kekuasaan, namun sebagaimana kita sebagai ilmuwan politik menggunakan politik untuk kepentingan bersama. Nah, sekarang kita akan bahas yaitu hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Menurut Maryam Budiarjo, ilmu politik adalah usaha menentukan peraturan-peraturan yang diterima baik oleh besar warga masyarakat dan ke arah kehidupan yang lebih baik di kehidupan politik. Ini saling mempengaruhi satu sama lain. Beberapa ilmu sosial memiliki hubungan dengan politik, diantaranya yaitu ada ilmu sosiologi, ilmu ekonomi, ilmu sejarah, ilmu psikologi,
ilmu antropologi, dan yang terakhir adalah ilmu hukum. Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosiologi. Yang pertama, menurut Ginding, sarjana-sarjana ilmu politik harus melengkapi dirinya dengan pengetahuan dasar sosiologi, karena sebagai ilmu masyarakat dengan hasil penelitiannya menyebabkan ilmu politik tidak perlu lagi mengadakan penyelidikan yang telah dihasilkan oleh sosiologi. Sosiologi meliputi berbagai cabang pengetahuan antara lain sosiologi tentang kejahatan, sosiologi pendidikan, sosiologi agama, sosiologi politik, dan sebagainya. Sosiologi politik sangat erat hubungannya dengan politik karena sebagian yang menganalisasi proses-proses yang menitik beratkan pada dinamika tingkah laku politik. Sebagaimana tingkah laku itu dipengaruhi oleh kerjasama antara persaingan dan konflik, dan sebagainya. Lanjut, kita akan bahas teori politik dengan ilmu ekonomi. Ilmu politik terkait dengan dinamika tentang siapa pemegang kekuasaan di suatu bangsa, masyarakat, sedangkan ilmu ekonomi terkait dengan sumber daya yang tersedia di suatu negara atau wilayah. Sumber daya itu bersifat terbatas, sehingga ilmu ekonomi fokus kepada bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas, di sini terlihat bahwa untuk mengalokasikan sumber daya di antara kelompok masyarakat itu power yang dipegang oleh pemimpin yang berkuasa atau politik yang berhak menentukan jenis barang dan jasa yang diproduksinya. Nah, bahwa politik berhubungan erat dengan ilmu ekonomi, di mana prinsip yang tercakup dalam ilmu politik yakni pengambilan kebijakan dalam sistem politik yang bertujuan untuk kemakmuran ekonomi dalam pembangunan suatu masyarakat. Lanjut, kita akan bahas lagi tentang hubungan ilmu politik dengan ilmu geografi. Kehidupan manusia akan dipengaruhi oleh letak geografi, luas wilayah, kekayaan alam, iklim, dan sebagainya. Misalnya, letak geografis menentukan suatu negara akan menjadi land power atau sea power. Demikian juga letak suatu negara akan memenuhi dalam diplomasi dan strategi perang. Dalam hal ini terdapat cabang geografi, yaitu geopolitik yang memberikan penafsiran geografis atau hubungan internasional. Geopolitik berusaha melukiskan hubungan yang erat antara faktor geografis dan peristiwa. Dilanjut, hubungan ilmu politik dengan ilmu sejarah. Sejarah adalah deskriptif kronologis peristiwa dari zaman silam. Sejarah merupakan penghimbauan kejadian-kejadian konkret di masa lalu. Ilmu politik tak terbatas pada apa yang terdapat di dalam sejarah. Mengetahui sejarah politik suatu negara belum memberikan gambaran yang tepat tentang keadaan politik negara itu di masa lampau dan masa yang akan datang. Sejarah yang mencatat apa yang pernah terjadi dan juga kini yang sedang berlangsung. Ditinjau dari segi politik, politik membutuhkan sejarah dan hampir semua politik adalah peristiwa politik. Ilmu politik memperkaya materinya dengan peristiwa sejarah. Sejarah adalah sebuah gudang ilmu pada ilmu politik. Lanjut kita bahas yaitu ilmu politik dengan ilmu sosiologi. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari manusia dalam lingkup sosial, sedangkan ilmu psikologi adalah ilmu yang mempelajari kejiwaan pada manusia. Ilmu politik berkaitan erat dengan ilmu sosiologi umum, bahkan bisa dikatakan bahwa psikologi umum yang harus dikuasai oleh seseorang sebelum ia mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan masyarakat, khususnya yaitu faktor-faktor yang mendorong pada manusia dan berperan ikatan kelompok atau golongan dalam kegunaan psikologi. Dalam analisa politik dapat diketahui dengan hal-hal kecil yang menjadi bagian ilmu politik sendiri. Lanjut kita bahas yaitu hubungan ilmu politik dengan ilmu antropologi. Ilmu sebagai ilmu yang mempelajari mengenai kebudayaan masyarakat, maka hasil dari antropologi sangat bermanfaat bagi ilmu politik. Hasil penyelidikan kebudayaan di masa lampau meliputi semua aspek kultural masyarakat, termasuk ide-ide dan lembaga politik yang menjadi konsep antropologi budaya. Konsep ini menyatakan erat hubungannya antara hubungan suatu masyarakat dengan kepribadian individu. Dari kepribadian individu dan dari masyarakat itu sendiri. Kebudayaan memberikan corak dan ragam pada lembaga ide dalam masyarakat.
Lanjut yang terakhir yaitu ada hubungan ilmu politik dengan ilmu hukum. Hukum dijalankan dan diperintahkan oleh suatu kekuasaan yang dimaksud adalah negara. Hukum merupakan salah satu di antara sekian banyak alat politik yang dapat digunakan untuk mewujudkan kebijakan penguasa dan negara. Tidak semua bagian hukum positif mempunyai hubungan yang erat dengan ilmu politik. Misalnya, hukum publik dan hukum negara adalah yang paling erat hubungannya, sedangkan hukum pendata dan hukum dagang relatif kecil hubungannya. Baik, hanya itu saja yang saya sampaikan tentang konsep ilmu politik dan hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Sekian dari saya, terima kasih, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.